Rompi anti peluru dari tandan kosong kelapa sawit? Tahukah kamu luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia? Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lahan kelapa sawit seluas 14,9 juta hektar. Angka ini sangat besar dan menjelaskan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit masih bisa bertumbuh dengan pesatnya. Salah satu pemanfaatan kelapa sawit yang marak dijumpai di Indonesia yaitu minyak sawit atau crude palm oil yang disingkat sebagai CPO. Berdasarkan data dari Astra Agrolestari sendiri, Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit di dunia. Sama seperti tumbuhan lainnya, selain diolah menjadi minyak sawit atau CPO, kelapa sawit tentu memiliki manfaat yang beragam. Di antaranya digunakan dalam aplikasi produksi sabun, minyak sawit dalam kosmetik, produksi margarin dan minyak goreng, sebagai bahan baku biodiesel, meningkatkan kesehatan penglihatan, sebagai pelumas mesin, dan menjadi kompos atau pupuk. Nah, selain manfaat yang telah saya sebutkan tadi, bagian kelapa sawit yang disebut dengan tandan kosong kelapa sawit atau TKKS memiliki kegunaan yang tidak kalah pentingnya. Padahal bagian ini dapat dikategorikan sebagai bagian limbah kelapa sawit. Namun, dengan inovasi yang tepat, TKKS dapat berubah menjadi barang yang memiliki manfaat besar dalam kehidupan. Nah, Dr. Siti Nikmatin, dosen Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor berhasil menciptakan inovasi rompi anti peluru berbahan dasar TKKS atau tandan kosong kelapa sawit, yang merupakan inovasi kerjasama antara IPB dan juga BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Mengingat melimpahnya TKKS di PKS atau pabrik kelapa sawit di Indonesia. Setiap hektar kebun kelapa sawit sendiri menghasilkan sekitar 7,7 ton per hektar TKKS yang dapat diolah menjadi rompi anti peluru. TKKS diolah menjadi lembaran woven yang dapat memiliki nilai ekonomi tinggi untuk menggantikan serat sintetis Kevlar. Mengingat bahan baku serat rompi anti peluru yang digunakan TNI Indonesia merupakan serat impor. Serat TKKS yang digunakan adalah bagian setah yang akan dibuat menjadi benang pilin untuk ditenun dan menjadi lembaran kain. Lembaran anti peluru terdiri dari 6 lapisan serat TKKS dengan susunan sandwich. Kelebihan TKKS sendiri diantaranya yaitu dapat diperbarui, dapat terdegradasi secara biologis, harga yang murah, dapat diproses dengan alat yang sederhana, memiliki sifat mekanis dan thermal yang baik. Hasil uji makrobalistik sendiri menunjukkan bahwa lembaran anti peluru yang dihasilkan tidak tembus peluru. Selain itu, menurut hasil uji balistik menunjukkan bahwa material mampu menahan laju peluru dan merambatkan energi kinetik atau energi gerak yang dihasilkan dari peluru agar menuju ke seluruh luasan lembaran baju anti peluru, sehingga proyektil nanti akan bergerak ke arah gravitasi yang nantinya akan jatuh. Harapan dari Dr. Siti Nikmatin sendiri agar kedepannya inovasi ini bisa bermanfaat untuk negara Indonesia. Digunakan TNI sebagai baju anti peluru dan lebih sempurnanya lagi harus ada satu step riset selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan fleksibilitas dalam penggunaan sebagai baju. Jika memungkinkan diperlukannya uji tembak pada hewan karena baju ini memang terbukti tidak tembus peluru. Namun untuk dampaknya ke organ itu belum diketahui karena belum dilakukan pengujian. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengujian berlanjut untuk penyempurnaan sebelum dijadikan rompi anti peluru bagi TNI sebagai material baju anti peluru. Harapan dari saya pribadi yaitu agar kedepannya semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dapat dilahirkan oleh para ilmuwan-ilmuwan muda dalam mengatasi permasalahan yang belum teratasi di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.